Ini sinyalnya kok masih undap-undap ini. Baik, saya screenshot ya. Bentar ya, kok belum bisa di screenshot nih. Tolong di share ya. Saya mau screenshot ya. Halo. 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 Iya Pak, share screen apa Pak? Ya, Baik Pak, bentar. ya, sudah tadi ya, Pak. Dah, tinggalin ya, Pak. Ya.
Maaf Pak, ini pertemuan yang PPT yang keberapa ya Pak? Di OL nggak ada. Tiga dua kali kalau nggak salah. Minggu ini sama minggu depan ya. Minggu depan pertemuan terakhir ya. Karena kan besok kan Anda libur, terus pertengahan bulan itu ada ujian akhir semester ya kalau nggak salah. Ya. Jadi minggu depan nih saya nanti apa namanya kisi-kisi. PPT-nya yang mana? Bentar. Nama PPT-nya apa aja? Oh, yang kota. Ini loh dia mau minta PPT. Hmm, Apa namanya? Iya. di Dia Pak E. Terus yang mana? Oh, Yang mana? Mana? Apa namanya? Namanya apa? logika itu muncul lagi. Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir ya. Jadi terkait dengan paradigma pendidikan ya di perguruan tinggi. Ya, jadi sebelumnya itu kan ada tugas Anda untuk membuat sebuah critical review. Artinya apa? Anda diminta untuk mengkritisi sebuah kajian jurnal ilmiah. Ya. Dan kemarin sudah ada buat dan dikumpulkan dalam minggu ini. Ya. Nah, kembali lagi saya mengingatkan lagi bahwa kita ini sudah harus jauh lebih maju lagi. Kata jauh lebih maju apa? Ini loh. Coba kita bisa sama kita pikirkan, sama kita renungkan. Harusnya ini, seperti ini. Kalau kita di negara-negara Eropa atau negara berkembang dan maju, itu sudah dari universitas, begitu masuk dulu universitas, itu sudah harus membangun dan mematangkan sebuah core skill. Nah, artinya apa? Artinya begitu Anda kuliah, harusnya sudah mulai mengenal apa itu sebuah jurnal, kajian jurnal, itu sudah mulai dikenalkan. Ya. Sehingga apa? Anda akan lebih familiar, lebih dikenal, mengenal lagi apa itu sebuah kajian, di mana kata listening
thinking, dan decision making itu menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh setiap insan atau individu pada manusia atau pada mahasiswa semuanya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, harus mulai. Kenapa begitu? Satu, kemajuan teknologi dan informasi yang menjadi satu, dampaknya apa? Semuanya luaran itu harus 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 ya terbaca semua, terpublish semua. Nah, inilah yang Anda hadapi di zaman sekarang ini dan yang akan datang. Makanya kemarin saya selalu mengingatkan bahwa tolong deh, sudah mulai ya. Mungkin masih waktu dulu kamu di semester di pertemuan pertama kali atau kedua itu kan sudah saya tanya, Anda sudah tahu nggak tentang psikoterapi? Yakin sudah tahu atau enggak? Gitu. Ya, dari situ beberapa tulisan kamu sudah saya baca, sudah lumayan bagus. Akan tetapi belum. Buktinya apa? Kalau saya boleh sedikit mengkritisi, iya, kalau nggak salah pada hari Sabtu kemarin itu kan ada audiensi, iya nggak? Halo, halo, Iya, Pak. halo, iya. Nah, ada yang ikut nggak di audiensi itu? Kalau saya boleh tahu. Di kelas ini ada yang ikut nggak? Halo, 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 halo. Iya, Pak. Ada yang ikut nggak di audiensi kemarin? Kurang tahu, Pak. Enggak apa-apa. Saya nggak akan istilahnya menjudge atau menyalahkan atau menghukum. Enggak. Saya sedikit menyayangkan. Kenapa menyayangkan? Coba deh, moral, etika dan moral. Saya yakin di bahan saya ada itu. Saya nggak tahu dibaca atau enggak. Kata kearifan itu berarti moralnya. Ya, sangat-sangat sekali ada sebuah ya menyampaikan pendapat tetapi kok kurang berkenan, khususnya di mata kuliah yang saya pernah waktu kemarin itu saya kok di mata kuliah anatomi. Saya akan tanya kenapa nggak mudeng, apa yang nggak mudeng. Artinya apa? Berarti Anda tidak pernah melihat YouTube. Di YouTube itu kan ada semua informasi apapun. Ya, mau cari tentang anatomi, biomekanik, tulang, otot, saraf ada semua. Memang begitu mudeng, tahu tidak tahu, ya seperti itu. Tetapi seiring waktu dengan sering kamu melihat, mengamati, saya yakin pasti akan bisa. Memang dulu waktu di semester 1 pun juga begitu, nggak tahu. Zaman saya dulu kan nggak tahu anatomi apa istilahnya di seperti teknologi ini nggak seperti zaman saya dulu. Ya, suruh membayangkan kayak apa lebih sulit. Sekarang ini ya dengan ada gambarnya, dengan ada videonya, itu mempermudah untuk mendapatkan sebuah informasi. Bisa dipahami nggak? Halo. Bisa, Bang. Bisa, Pak. Ya. Pak. Ya. Jadi artinya apa? Sangat disayangkan kalau Anda sampai istilahnya menuntut bahwa harus begini, harus begini. Jangan. Kok saya nggak
kok saya nggak anu, bukan berarti saya tidak menghargai Anda, enggak. Tapi kebetulan yang itu dosen saya atau guru saya dulu waktu zaman D3, beliau itu pakarnya anatomi. Ya. Ya, mudeng nggak mudeng, pegang, makan dulu, dimakan dulu, dilahap dulu. Memang tidak gampang. Apa itu fleksi, apa itu ekstensi, apa itu ABD, AD itu kan baru familiar sekali. Nanti kamu masuk naik kelas di semester 2, semester 3, terus dan itu akan jadi familiar nantinya. Akan tetapi ya mulai dengan sekarang Anda sudah mulai mengenal. Ya. Sehingga apa? Slide berikutnya boleh. Nah, nih. Sehingga paradigma masyarakat menuju paradigma politik ya. Pola pikir anak ya. Banyak anak, banyak ini zaman dulu. Sekarang berubah, nggak ada lagi ini. Tahun-tahun 70 sudah mulai berubah. Sudah tidak lagi konsepnya nih. Bahkan kalau Anda sekarang nantinya kalau nanti Anda berkeluarga, kalau ditanya mau nggak anak Anda 5, 4, saya yakin jawaban nggak mau. Pusing, repot. Paling ya 2 atau 3. Bahkan 1. Nah, ini menunjukkan bahwa pola pikirnya sudah mulai maju, berkembang. Oke, slide berikutnya, Mas. Nah, dalam landasan berpikir ilmiah pendidikan apa? Filosofinya apa? Isu-isu tentang pendidikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Anda ini isunya itu ingin menjadi sebuah yang inovatif, yang kreatif pada setiap insan hidup mahasiswa. Ya. Jadi jangan lagi Anda tidak artinya apa? Kembangkan potensi yang Anda punya, kembangkan. Jangan Anda sembunyikan. Jangan Anda takut ragu. Kenapa? Anda kan mahasiswa. Maha itu besar, siswa. Artinya orang-orang yang besar. Artinya apa? Independen dalam pola pikir Anda akan dibuka seluas mungkin. Akan tetapi kembali lagi moral itu yang menjadi utamanya. Nah, ya, muncul di landasan psikologi, ya, mematangkan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik. Nah, inilah sebetulnya yang ingin kita optimalkan, mematangkan intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya. Jadi sudah tidak lagi apa ya kesannya kayak menuntut, jangan menuntut, tapi apa yang kamu maksimalkan di sebuah pendidikan itu apa? Kembangkan. Oke, Mas, slide berikutnya, Mas. Terus lanjut lagi. Terus, Mas, terus. Oke, sehingga ini berlandaskan berpikir ilmu pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Kata idealisme apa? Adalah suatu pahaman yang berpendapat bahwa satu-satunya hal yang benar diketahui ada kesamaan kesadaran atau kesadaran mental. Jadi kita diminta idealisme setinggi mungkin. Harusnya begini, ya kata harusnya itu juga harus diikuti dengan bagaimana moralnya, bagaimana mentalnya.
Kata orang itu mentalnya itu bagaimana. Tidak hanya sekedar, salah, gampang. Kalau menyalahkan itu paling gampang. Tapi bagaimana dengan, mohon maaf, dengan situasi pandemi begini, kemudian diikuti dengan sebuah kajian teknologi informasi yang begitu dahsyatnya ini. Ya, Anda sekarang merasakan bagaimana Anda kuliah di rumah. Ya, zaman dulu kan mungkin ya ada kelas di waktu SMA itu kan sudah merasakan bagaimana kuliah pendidikan online itu bagaimana rasanya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, paling gampang ada sinyal, itu paling gampang untuk menyalahkan. Sinyal nggak susah gini lah itu kan. Tapi sekarang sudah banyak sekali, apalagi sudah harganya sudah kuotanya harga lebih murah, ya, makin murah. Ini menunjukkan bahwa tidak lagi, ya. Kemudian realistis, yaitu adalah objektif, ya. Benar dalam memakai keyakinan. Artinya apa? Anda harus mulai, apa iya inilah Anda masuk di dunia tapi apakah seperti ini? Saya pun juga merasa nggak begitu senang, kata nggak mungkin Anda pembelajaran online nggak begitu optimal. Iya, saya sependapat dengan Anda. Karena situasi pandemi dituntut untuk begini. Ya, sabar dulu. Makanya istilah sabar itu menjadi hal yang Anda harus munculkan dalam apapun. Ya, bahkan nanti pun kalau Anda melakukan sebuah tindakan terapi, itu juga harus selalu mengatakan sabar, istiqomah, seperti itu. Kemudian pragmatis. Kata pragmatis adalah pandangan yang menganggap konsekuensi praktis, ya, dan efektif dalam makna dan kebenaran. Artinya apa? Balik lagi, Anda kan masuk dunia fisioterapi. Mungkin masih ingat waktu pertama saya, Anda tahu nggak fisioterapi? Tahu Pak, ini masa ada gini Pak. Tahu. Tapi filosofinya apa? Oh, filosofi adalah gerak dan fungsi. Nah, disitulah yang menjadi sebuah kajian kamu. Nah, makna itu gerak dan fungsi itu adalah makna yang sesungguhnya yang harus kamu pegang erat. Untuk apa? Untuk mengembangkan sebuah profesionalisme nantinya. Dan kok kita pahami dengan lebih terang lagi, oh ternyata fisioterapi dilarang gerak dan fungsi. Artinya apa? Oh banyak sekali pasien-pasien yang mengalami gangguan gerak dan fungsi baik. Banyak, nggak sedikit, banyak sekali. Bahkan yang kasus-kasus kayak stroke, kasus-kasus yang lain itu banyak sekali yang perlu kita bisa optimalkan di situ. Oke, slide Mas berikutnya. Halo, slide berikutnya. Terus berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Terus. Nah, oke, stop. Nah, di pilar, Mas, pilar. Oke. Nah, inilah yang sesungguhnya akan Anda rasakan. Bagaimana learning to know. Belajar untuk mengetahui. Artinya apa? Anda sekarang harus mengembangkan apa itu fisioterapi. Now, apa itu fisioterapi? Nah, sekarang ini, ya, di mana saat Anda begitu masuk semester 1, nah, syukur-syukur waktu Anda pertama kali memilih di dalam pendidikan fisioterapi, itu harusnya sudah mulai ke sana lah pikiran Anda. Jadi sudah mulai mempersiapkan dirinya waktu pertama kali sebelum kamu mengambil pilihan. Tapi sudah menjadi apa itu fisioterapi itu? Apa yang benar di situ? Apa sih informasinya itu? Apa saja informasinya? Dan ya sekarang ini Anda sudah masuk sudah masuk. Nah, bagaimana
fisioterapi itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan nantinya semester depan itu sudah bisa aktif dalam artian tatap muka bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kita sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini sudah mulai bisa baik turun sehingga apa kita bisa normal lagi, melakukan tatap muka yang normal lagi. Kemudian yang kedua, learning to do. Belajar untuk berbuat atau berkarya. Nah, inilah kesempatan kamu untuk membuat sebuah karya. Karya itu apa harus? Enggak, karya itu adalah sebuah bagaimana Anda punya cita-cita mau ngasih sebuah karya, produk. Enggak harus nunggu besok, begitu Anda di dunia Islami sekarang ini, mulailah berkarya. Bagaimana Pak? Anda bisa ikut penelitian, pengabdian. Ke siapa Pak? Dengan siapa? Dengan dosen bisa, dengan teman-teman kamu juga bisa. Jadi kalau Anda udah masuk di kampus, ini harus mulai lebih ya dalam menghasilkan sebuah karya. Kemudian yang ketiga adalah learning live together. Belajar untuk hidup bersama. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi jarak antara kamu dengan saya, sudah sangat tipis sekali jaraknya. Ya, buktinya apa? Tadi saya dapat WA dari Pak, bisa karena dari mengajar. Itu menunjukkan bahwa sangat tipis sekali. Cuma bedanya apa? Saya dosen, kamu mahasiswa. Tapi bisa belajar bersama. Iya, sudah tidak ada lagi bahwa dosen harus pintar. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan saya yakin Anda akan jauh lebih dari saya yakin. Kenapa yakin? Karena Anda mulai mengenal sebuah teknologi informasi. Teknologi. Buktinya apa, Pak? Buktinya bahwa saya yakin semua sudah familiar, handphone sudah familiar. Bahkan membuka hal-hal yang katakanlah YouTube apa sudah jauh dari apa yang saya bayangkan. Artinya apa? Ini adalah kesempatan kamu untuk kita belajar bersama. Batasnya tipis sekali, sangat tipis sekali. Apa dosen dan mahasiswa itu batasnya tipis sekali. Nah, jadi kita bisa belajar bersama. Untuk apa? Ya ujungnya Anda juga untuk kemajuan Anda. Kemudian learning to be. Ya, belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, jadilah diri kamu sendiri. Artinya apa? Bagaimana Anda nanti menjadi seorang fisioterapi? Menurut kamu apa? Apa itu fisioterapi? Makanya kemarin ada fisioterapi pediatri, ada fisioterapi lansia, ada fisioterapi sport, ada fisioterapi stroke dan sebagainya. Nah, mulailah sekarang Anda menjadi diri Anda sendiri. Saya mau fisioterapi, saya pengen fisioterapi sport, saya ingin fisioterapi geriatri, saya ingin fisioterapi. Dari sekarang kamu kembangkan, kamu olah diri kamu sendiri. Untuk apa? Menjadi fisioterapi apa yang sesuai dengan keinginan kamu. Nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu lama-lama. Secepat mungkin. Nah, jadi pilar-pilar mereka tuh apa sih maksudnya? Know, do, together, terus believe atau be atau mengenal di kamu sendiri itu. Ya, tolong itu benar-benar dicamkan. Oke, lanjut. Halo, lanjut, Mas. Oke, terus. Ya, boleh stop di atas, Mas. Ya, ini yang tadi saya singgung. Ya. Dengan kemajuan sebuah iptek itu ini loh. Muncul sebuah revolusi. Iya. Revolusi komunikasi. Coba. Anda merasakan nggak sekarang? Anda hanya dengan jarak jauh. Anda belajar dengan saya. Jarak jauh. Yang harusnya Anda bisa di
semua di kampus, ya semua anak yang di desa di kampus, tapi ada yang masih yang ada yang dari Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan sebagainya, ada yang dari Aceh atau dari manapun. Kenapa? Suatu revolusi teknologi. Ada merasakan. Oke, berikutnya bawahnya Mas. Bawahnya. Nah, inilah ya bagaimana profesional menghadapi masyarakat meritokratik. Kata masyarakat meritokratik itu ada masyarakat yang tidak lagi bertumpu pada kamu gelarnya apa, pangkatnya apa, sudah tidak ada lagi. Tapi kamu punya kemauan apa? Pangkat apa gelar yang banyak sampai profesor sebenarnya nggak ada gunanya kalau marketable bisa dijual. Artinya apa? Mulai sekarang bisa dijual. Mulai ada sekarang. Dari mana? Ide, seni, kreativitas itu adalah marketable. Dan nanti kemana? Ke aspek masyarakat. Ujungnya nanti ke masyarakat. Masyarakat mengenal kamu enggak? Masyarakat memakai kamu enggak? Ya, karena kamu menjadi seorang terapi sudah dikenal enggak oleh masyarakat tentang kamu? Ya. Bahkan saya kemana kompetensi. Anda punya kompetensi apa? Oh, saya kompetensi di fisioterapi sport seperti itu tadi yang saya singgung. Sehingga apa? Anda akan sejahtera. Sehingga dia kata sejahtera itu HID, Human Independent Development. Jadi kata sejahtera itu nantinya kok Anda lulus nanti di mana Anda bisa memaparkan sebuah peluang pekerjaan, di mana Anda menciptakan sebuah pekerjaan, itulah kesejahteraan. Sejahtera itu artinya sejahtera seperti itu. Jadi Anda menciptakan, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari pekerjaan atau melamar. Salah. Kalau melamar tuh salah. Berarti pasti masih di revolusi yang ketiga, di mana itu dijadikan guru, dijadikan pendidikan itu jadi tukang. Bukan, Anda bukan tukang, Anda adalah profesionalisme. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Halo? Halo? Jadi kata sejahtera itu Anda menciptakan peluang pekerjaan untuk kamu sendiri. Jangan melamar pekerjaan. Nah. Oke, slide berikutnya, Mas. Nah, ini adalah contoh-contoh. Nantinya Anda akan mendalami ini semua. Ada ada terapi pressure, manipulasi dan sebagainya. Itu adalah nanti modal yang Anda punyai. Ya. Khususnya nanti ada di semester 3, 4 itu akan semester 3 itu sudah mulai dikenakan modalitas fisioterapi. Itu apa saja. Nah, jadi nanti tolong ini kembang. Ya. Oke, berikutnya Mas. Halo, berikutnya. Udah semua, oke. Udah. Saya mau mengulangi sama dengan yang dulu waktu pertama yang datang dengan kita tatap muka. Sudah 3 ya. Kepastian, keamanan, dan kesejahteraan. Kepastian. Anda pasti nggak menjadi fisioterapi. Keamanan. Anda aman nggak menjadi fisioterapi? Artinya tuh pesaingnya banyak nggak fisioterapi? Kesejahteraan nggak nantinya? Ya. Jadi 3 itu tolong benar-benar dicamkan. Kepastian, keamanan, dan kesejahteraan. Pasti nggak Anda menjadi fisioterapi? Jangan sampai nantinya begitu Anda belajar di fisioterapi, nanti kok jadi di teller di bank, nggak sinkron.
atau jadi sales, nggak sinkron. Ya. Jadi tolong deh, Anda sudah memilih fisioterapi, ya di situ Anda harus benar-benar pilihan Anda harus benar-benar Anda tekuni. Ya. Oke, slide berikutnya, Mas. Terus lanjut terus. Nah, ini contohnya, Mas. Nah, bagaimana tidak bangga? Kata Bang tadi, Anda membuat sebuah rujukan, nama siapa, diagnosanya apa, seperti Anda akan buat semacam ini. Anda seperti dokter, tapi dokter fisioterapi Anda. Kalau boleh saya, mohon maaf, saya ya kebetulan praktek ya. Jadi kadang saya dipanggil, dok, saya fisioterapi, bukan dokter saya fisioterapi. Jadi kita harus bangga dengan profesi kita. Ya. Oke, berikutnya, Mas. Nah, nih. Nih, itu kan ada pengirim siapa? Oh, fisioterapi X, PTX. Siapa namanya? Terserah. Nah, kapan kontrol lagi? Ini sangat idealisme dan sangat kata idealisme harusnya Anda bisa siap menjadi fisioterapi mandiri. Belum banyak. Coba di Indonesia ada nggak sudah mulai banyak praktik mandiri? Belum banyak. Bagaimana kalau Anda menjadi fisioterapi? Jauh lebih menyenangkan, sangat menyenangkan dan membanggakan. Karena membanggakan kenapa? Karena mandiri. Mandiri itu kan tidak yang mengatur. Itu dia. Oke, berikutnya, Mas. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, inilah kita belajar di perguruan tinggi semacam ini. Di mana ada S1, S2, S3. Anda kan baklar nanti. Bukan seorang praktisi, belum. Nanti di tengah-tengahnya ini ada sains, ada profesi di tengah-tengah ini. Jadi begitu Anda sudah menjadi baklar atau sarjana fisioterapi, mau nggak mau Anda harus melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi. Ya. Untuk apa? Untuk bisa praktek mandiri. Itu dia. Ya. Anda bukan seorang diplom, bukan. Anda seorang sains, keilmuan. Jadi ilmunya dulu yang diciptakan, baru nanti praktisinya. Di mana praktis di profesi. Begitu. Oke, Mas, berikutnya. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Terus dulu merah, mandi, merah. Terus lagi. Terus. Nah, ilmu pengetahuan ya, mengidentifikasi. Jadi sistemnya ini tolong jangan sampai hilang. Kenapa? Karena 5 fase inilah nantinya Anda selalu akan hadapi. Mengidentifikasi, merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Tolong, 5 sistem ini jangan sampai lupa. Karena ada sebuah metodologi ilmiah. Anda bukan dukun, bukan paranormal, bukan. Ilmiah. Jadi sistematika ini tolong dijadikan sebuah paduan kamu. Ya. Oke, berikutnya, Mas. Halo, oke. Ini kalian juga sudah ya, aspek ontologi, epistemologi, dan analisis. Apa, mengapa, dan bagaimana. Itu aja kuncinya di situ. Ya. Oke, lanjut.
Ya, terus saja. Terus saja. Oke. Terus. Ya. Nih, stop sini. Sikap ilmuwan apa? Sikap ingin tahunya tinggi, ya. Ya, Anda harus punya keinginan ingin tahunya tinggi. Tahunya tinggi sekali, ya. Makanya kemarin jangan lagi kalau saya boleh meminta, Anda jangan sekali menuntut. Wah, sikap jangan sama menuntut, jangan. Artinya gini, Anda sampaikan ini loh. Saya punya ini, bagaimana menurut pendapatnya bagaimana? Ya, ya. Kritis, tapi kritisnya yang membangun. Bukan kritis untuk menjatuhkan, bukan. Tapi membangun. Skeptis. Ya. Artinya kalau Anda ini harus ada dasarnya. Jadi Anda bertanya ada dasar. Istilah take and give. Terima, kasih. Terima, terima, dan kasihkan. Kamu menerima akan kasihkan. Tidak hanya salam hari menurut terima atau terima juga kasihkan gitu loh. Ya. Objektif, ya. Tidak mihak, ya. Bahkan ethical, antik ya. Oke, lanjut. Tolong ini tidak dipahami ya. Sikap keilmuan ya. Terus ya. Oke. Terus ya, ini tahapan-tahapannya seperti ini ya. Jadi nantinya akan Anda merasakan seperti ini. Fase-fase untuk sebuah kajian riset, kajian penelitian, atau nanti di semester 7 Anda akan mengalami ini. Terlalu lama. Kenapa nggak bisa sekarang aja Anda sudah mulai membaca? Walaupun tidak tahu. Memang begitu dulu. Sebuah ilmu tuh nggak harus tahu dulu. Halo? Tolong lihat. Masih sambil berikan Pak. Sebentar. Caranya kayak keluaran. Oh, si mana? Udah di sini. Kan gitu, itu buat daya lemah juga gak baik. Mahasiswa yang mana? Itu. Ini. Apa? Maaf, lobet gitu ya? Lobet. Sudah cukup ini aja. Tolong yang betul dipahami. Itu ada isi saya. Perkuliahan saya tutup gitu ya. Terus Ada beberapa sudah saya. Ada beberapa Isi yang sudah saya lampirkan. Beberapa kisi-kisi yang sudah saya sampaikan.
yang sudah saya sampaikan. Terus Minggu depan 3 diskusinya. minggu depan ada beberapa kisi-kisi yang sudah saya sampaikan, minggu depan menyusul gitu. Terima kasih gitu ya. Tadi minta stop makaroni katanya. Jangan buat aku ngamuk. Nyamuk. Karena tadi kan belum selesai. Jadi belum saya kasih tahu. Dalam menurut. Dalam menurut. Ada di mana? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ibu lagi salah. Cuma kurang. Apa-apa lah, udah enak. Makanya aku nyamuk lihat-lihat kayaknya tuh ada yang kurang. Ya, suci apa yang kurang ya? Seperti yang kurang resepnya. Resepnya adalah telur.